Sementara itu, Amerika Serikat telah mengonfirmasi 50 kasus kematian. Beberapa negara lain di benua Amerika telah memerintahkan untuk menutup perbatasan dengan negara tetangga. Lantas bagaimana dengan Kanada? Kita telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada di Ottawa, Abdul Qadir Jailani. Selamat pagi waktu Indonesia, Bapak. Selamat malam waktu Kanada, Pak Jailani. Terlebih dahulu saya mengucapkan Selamat selamat pagi. atas terpilihnya Anda sebagai Ambassador of the Year 2020. Bapak, kita langsung ke Terima topik kasih. saja. Bagaimana kondisi terkini di Kanada, Pak? Apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat? Koreksi saya jika salah, ada 198 kasus di sana terjangkit virus corona. Perkembangan sampai hari ini, Pak, kami peroleh telah terjadi peningkatan yaitu sekitar 247 kasus. Memang kemarin sempat tercatat 198, hari ini sudah meningkat menjadi 247, di mana sebarannya meliputi dari Provinsi Ontario, di mana kota Toronto dan Ottawa berada, yaitu 103 kasus. Kemudian kedua adalah dari Provinsi British Columbia, di mana kota Vancouver berada, terdiri dari 73 kasus, Alberta 39 kasus, Quebec dan 24 kasus, dan sisanya tersebar di berbagai provinsi. Pak Jailani, yang untuk positif corona, apakah benar istri dari Perdana Menteri Justin Trudeau yang mengalami corona terjangkit positif dan sampai saat ini PM juga masih mengisolasi diri sendiri di rumah gitu, Pak? Benar sekali bahwa berdasarkan informasi dari yang kami peroleh, istri Perdana Menteri Trudeau dikabarkan positif COVID-19. Untuk Perdana Menteri Trudeau sendiri, beliau saat ini sedang melakukan self-isolation. Walaupun demikian, tadi pagi Presiden Trudeau juga melakukan press conference secara khusus menyampaikan kebijakan yang terakhir yang diambil oleh pemerintah Kanada. Untuk aktivitas di embassy masih berjalan sejauh ini, Pak? Bagaimana kondisi dan komunikasi dengan warga negara Indonesia di sana? Sejauh ini aktivitas di KBRI masih berjalan sesuai lazimnya. Kita masih melakukan fungsi semuanya, walaupun berbagai kegiatan sudah kami kurangin. Kami juga melakukan koordinasi dengan KJRI Toronto dan KJRI Vancouver terkait dengan mengenai perlindungan WNI. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah WNI di seluruh Kanada saat ini sekitar 13.442, dan syukur alhamdulillah sejauh ini kami belum mendapat laporan tentang WNI yang sudah terpapar virus corona. Meskipun demikian, KBRI Ottawa, KJRI Toronto, dan KJRI Vancouver telah mengeluarkan himbauan kepada WNI di Kanada tentang pentingnya mengambil semua tindakan preventif yang perlu diambil. Kita di sini juga telah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang di Kanada mengenai kemungkinan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil apabila situasi semakin memburuk. Sejauh ini apakah ada pejabat lain, Pak, yang terjangkit virus corona, pejabat di Kanada khususnya? Informasi yang kami peroleh, wali kota Toronto, yaitu Mr. John Tory, dikabarkan sedang melakukan self-isolation. Sampai sejauh ini kami masih belum mendapat informasi lebih jauh tentang kondisi beliau. Artinya sejauh ini Justin Trudeau ini masih berkantor di rumah, dan bagaimana pertemuan-pertemuan dengan pemerintah provinsi di sana? Apakah masih berjalan, Pak, sejauh ini? Memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kanada saat ini, pertama adalah Public Health Agency bekerjasama dengan semua provinsi di Kanada untuk memfokuskan pada kesiapan diri dengan membuka pusat pemeriksaan di semua provinsi. Kemudian kedua, pemerintah Kanada juga telah menganggarkan sekitar $1 miliar Kanada atau nilainya hampir sama dengan 1 triliun lebih untuk menyediakan dukungan medis dan pengembangan vaksin guna menanggulangi wabah corona. Pemerintah Kanada juga telah melakukan border control yang cukup baik dengan mengurangi jumlah penerbangan dari negara-negara tertentu, serta menerapkan kebijakan self-isolation terhadap semua orang yang memasuki wilayah Kanada. Pemerintah Kanada juga menghimbau kepada warga negaranya yang saat ini berada di luar negeri untuk segera pulang sebelum penerbangan ke Kanada akan ditutup. Kebijakan yang paling penting yang saat ini diambil oleh pemerintah Kanada adalah community based measure. Itu sesuatu contoh yang baik menurut saya,
karena merupakan sesuatu cara yang perlu dilakukan guna mencegah meluasnya wabah. Untuk itu langkah yang terpenting dalam konteks ini adalah melakukan social distancing, adalah langkah yang dirasakan cukup efektif di mana beberapa sekolah sekarang ini seharusnya spring break sudah diliburkan, liburannya diperpanjang. Kemudian menurut beberapa pihak rendahnya angka Kanada penderita COVID di Kanada yang hanya 249 apabila dibandingkan negara lain cukup rendah. Ini menurut analisa berbagai pihak terjadi karena kemampuan pemerintah Kanada dalam melakukan contact tracing terhadap orang-orang yang diduga telah terpapar terhadap virus tersebut. Baiklah, kita harapkan semoga semua WNI di sana sehat selalu termasuk Anda Bapak Jelani. Terima kasih telah berbagi informasi dengan kami pagi. Terima kasih banyak Pak.